Baik. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Chandra Daniel Panjaitan, NIM 6223111122. Di sini saya akan melakukan peer teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro teaching. Berikut video saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah. Baik, di sini Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum tahu. Di sini nama saya kenalkan nama Bapak Chandra Panjaitan. Di sini Bapak membawa mata pelajaran penjas dengan materi pola hidup sehat. Oke, sebelum masuk pelajaran kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi Bapak sudah memperkenalkan diri. Jadi sekarang Bapak ingin anak-anak sekalian memperkenalkan diri, nama, alamat, hobi dan cita-citanya masing-masing. Oke. Dimulai dari kakak dan di pabrik. Tunggu. Perkenalkan, nama saya Dina Dani, alamat saya di Tanjung Anom, hobi saya berenang, cita-cita saya menjadi orang sukses. Terima kasih. Terima kasih. Jawab selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferdi Sido. Alamat Jalan Guru nomor 98, Kabupaten Sidoarjo Hilir. Cita-cita saya menjadi orang yang berguna nusa dan bangsa. Terima kasih. Selanjutnya. Nama saya Fatadul Pianeda, alamat saya di Jalan Merah nomor 27. Cita-cita saya menjadi seorang sastrawan dan seniman yang terkenal. Amin. Terima kasih. Selanjutnya. Nama saya Stia, alamat berenang, cita-cita saya menjadi pemain solid. Perkenalkan, nama saya Alia Serserga Putri, alamat Jalan Bui 15, nomor 29, Rumah Mandala. Hobi saya membaca, cita-cita saya menjadi seorang guru. Perkenalkan, nama saya Taria Pujiani Surya Wisma. Tempat tinggal saya di Tebing Tinggi. Hobi saya traveling. Hobi saya 15 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah memperkenalkan diri. Semoga cita-cita yang kalian harapkan akan tercapai di kemudian hari nanti. Amin. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi saja. Di sini Bapak membawa materi pola hidup sehat. Oke, sebelum itu, apakah ada yang tahu pengertian tentang pola hidup sehat ini? Coba. Iya, mulai. Pola hidup sehat itu Bapak biasanya berolahraga, terus menjaga makanannya, seperti contoh Pak makan saus Pak, terus tidurnya agak lama. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya Pak, pola hidup sehat itu ialah dengan menjaga bisa dari makanan, terus kemudian istirahat yang cukup, lalu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan seperti aktivitas fisik, berolahraga dan lainnya. Seperti itu Pak, menurut saya pola hidup sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk anak sekalian yang sudah menjawab tentang pengertian pola hidup sehat. Jadi, Bapak simpulkan pola hidup sehat ini adalah kebiasaan menjaga keseimbangan tubuh secara fisik, mental, dan sosial. Di sini Bapak membuat ada 3 aspek, yaitu gizi seimbang, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, manfaat pola hidup sehat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Jadi ini sangat penting ya. Jika kita menjaga pola hidup sehat kita, Bapak jamin suatu saat nanti di masa yang akan datang, kualitas diri kita menjadi lebih bertambah dan lebih sehat. Yang kedua, mencegah penyakit kronis. Yang perlu kita ketahui, penyakit kronis ini banyak. Salah satunya stroke, jantung, ataupun kanker.
Jadi ini adalah jika kita tidak menjaga mulai usia kita, penyakit kronis akan datang dalam tubuh kita dan merusak bagian organ tubuh kita. Dan yang ketiga, memperbaiki suasana hati dan produktivitas. Ya, memperbaiki suasana hati ini sangat berhubungan ya. Karena jika kita sudah menjaga mulai usia kita dan kualitas kita menjadi lebih baik, suasana hati ini akan menjadi lebih baik juga. Dan yang keempat, mendukung pertumbuhan dan pertumbuhan optimal. Jadi pertumbuhan ini akan meningkat setelah kita menjaga mulai usia kita menjadi yang tinggi, yang pendek menjadi tinggi, dan menjadi lebih kuat lagi. Oke, selanjutnya pola makan sehat, prinsip gizi seimbang. Nah, di sini Bapak mau tanya dulu ke kalian. Pasti di sini banyak yang tidak suka makan buah atau sayur. Coba angkat tangannya. Yang tidak suka makan buah atau sayur. Suka Pak, sama saya Pak. Ayo Pak, gimana itu Pak? Saya Pak, silakan saya Pak. Oke. Jadi jadi ada dari Bapak tadi yang tidak suka makan sayur. Jadi di sini sayur sangat penting untuk prinsip gizi seimbang dalam tubuh kita ya. Jadi di sini buah atau sayur 20%, 25% karbohidrat kompleks dan 20% protein yang sehat. Kalau karbohidrat kompleks ini seperti nasi ya. Dan untuk proteinnya mungkin seperti ikan ataupun daging ataupun telur dan daging lainnya. Dan di sini juga kita harus menghindari pola makan sehat kita, seperti makanan olahan, gula yang berlebihan, lemak trans. Makanan olahan itu seperti makanan cepat saji ya. Ya kita kan paling sering, apalagi di generasi sekarang, kita sangat sering beli di luar tanpa tahu apa yang dimasukkan di dalam bahan itu. Jadi Bapak harapkan untuk mulai sekarang anak-anak sekalian tidak ada lagi diurangi atau dihindari makanan yang cepat saji dan ataupun gula yang berlebihan. Dan di sini juga tak kalah penting kita harus didampingi juga dengan minum air putih 8 gelas sehari. Jadi ini minum air putih ini juga sangat bagus untuk tubuh kita. Pasti kalau tidak ada kulit yang kurang minum air putih, pasti itu pasti lemas, ya, pucat ataupun susah gerak. Apalagi kita pada saat praktek, Bapak sarankan untuk kalian membawa air minum dan tidak boleh ada yang berbagi-bagi atau minta-minta sama kawan. Oke, selanjutnya pentingnya aktivitas fisik. Nah, ini juga tak kalah penting. Olahraga minimal 30 menit per hari atau 5 kali seminggu. Dan manfaatnya menguatkan otot dan tulang, kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Ini juga tadi setelah kita belajar untuk makanan bergizi, di sini juga ada yang sangat penting. Ya, tidak usah langsung yang berat-berat. Kita yang kecil-kecil aja seperti pada saat bangun tidur kita olahraga pagi, jogging pagi di depan rumah ataupun push up. Gak usah langsung 50 atau bahkan lebih dari itu. Paling tidak kita sudah bisa push up 10 kali. Itu pun harus meningkat setiap hari. Sudah. Dan manfaat dari aktivitas ini sangat bagus ya, membuatkan otot tubuh menjadi lebih kuat dan daya tahan tubuh kita juga menjadi lebih kebal atau imun tubuh kita menjadi lebih kuat. Penyakit pun tidak akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, oke, sebelum situ Bapak ada video YouTube dan Bapak harapkan anak-anak sekalian dapat memperhatikan ke depan untuk melihat video pembelajaran dari Bapak.
Harap perhatikan semua yang di depannya. Ya. Oke, baik. Dari video pembelajaran yang Bapak buat tadi, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Coba simpulkan dua video pembelajaran tadi masing-masing orang tua. Ada yang tahu? Pak, saya akan menyimpulkan dari dua video yang telah ditampilkan ini menurut pemahaman saya. Untuk video yang pertama yaitu tentang makanan bergizi. Dalam video sudah disebutkan jenis-jenisnya apa saja atau bentuk olahan apa saja yang termasuk, yaitu makanan bergizi yang harus kita konsumsi untuk menuju kehidupan yang lebih sehat, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian video kedua tentang zat-zat bentuk makanan yang mengandung banyak MSG atau tepung, olahan-olahan yang tidak sehat, yang tidak seharusnya kita masukkan atau kita konsumsi ke dalam tubuh kita sebagai makanan kita sehari-hari, baik itu untuk makanan untuk gembir maupun sebagai makanan pokok kita. Jadi makanan-makanan tersebut harus kita hindari dan kita kurangi dan menggantinya menjadi makanan yang lebih sehat seperti olahan-olahan rumahan atau bisa disebut homemade. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dari kamu kita lihat. Jadi untuk kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu istirahat yang cukup. Pentingnya tidur 7 sampai 9 jam per malam. Dampak kurang tidur, penurunan konsentrasi, risiko penyakit kronis, dan tips tidur berkualitas. Hindari gadget sebelum tidur,
diceritakan di tempat tidur dan jangan. Oke, pasti di antara kalian ini, Bapak pastikan semalam yang begadang coba angkat tangannya begadang. Ya. Banyak ya. Ya, Pak. Jadi, Tadi ini Pak. oke. Ya. Jadi di sini istirahat yang cukup itu sangat perlu untuk kegiatan kita yang akan datang. Jadi dampaknya banyak, salah satunya penurunan konsentrasi pada saat kita bersekolah nantinya di pagi hari nanti. Konsentrasi kita pada saat menalar tentang penjelasan yang dijelaskan guru sangat berkurang karena kita ngantuk bawaannya ya. Jadi konsentrasi pun entah kemana-mana ataupun kabur. Dan kedua, risiko penyakit kronis yang Bapak bilang tadi, penyakit kronis ini sangat fatal. Ketika kita tidak menjalankan istirahat yang cukup, pola makan yang bergizi, penyakit kronis ini akan datang dengan sendirinya, yaitu jantung, kanker ataupun stroke ya. Dan untuk tips tidur yang berkualitas, hindari gadget. Nah, ini pasti apalagi anak-anak milenial di sini masih sangat sering sebelum tidur bermain gadget atau HP. Ya, betul tidak? Betul, Pak. Betul. Jadi Bapak harapkan untuk sekarang dan ke depannya hindarilah pemakaian gadget ini. Jangan gadget atau HP yang mengatur kita, harus kita yang mengatur HP kita. Ya, jangan jadi sebaliknya. Jadi ini harus dihindari. Karena ini dapat merugikan kita pada saat kita belajar untuk besok pagi. Ini akan membuat kita jadi begadang dan ngantuk pada saat pagi hari nanti. Dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Ini harus diciptakan ya supaya tidur kita nyenyak tanpa ada gangguan apapun. Oke, selanjutnya manajemen stres, pengaruh stres terhadap kesehatan, penyakit jantung, gangguan pencernaan, teknik mengelola stres, meditasi dan relaksasi. Yang kedua, hobi yang menyenangkan, berbicara dengan orang terpercaya. Ya. Jadi untuk menghilangkan stres kita ini banyak ya, salah satunya yang Bapak bilang tadi tentang hobi. Hobi kita mau itu berenang, berlari, bersepeda, ini sangat menjadi hal positif untuk mengurangi dampak dari stres tadi. Dan yang ketiga, berbicara dengan orang terpercaya. Kita bisa berkonsultasi atau berbicara dengan orang yang kita percayai, seperti kedua orang tua ataupun saudara kita yang lain, dan ataupun teman kita yang kita anggap sudah kita percayai. Jadi di sini kita harus saling terbuka, jangan ada ditutupi, bilangkan semua keluh kesah dalam diri kita untuk bisa mengurangi dampak dari stres ini. Oke, selanjutnya hindari kebiasaan buruk. Bahaya merokok, alkohol, dan narkoba. Yang pertama, gangguan organ tubuh. Kedua, risiko kecanduan. Oke, di sini Bapak tanya, adakah yang cowok yang di sini merokok? Coba angkat tangannya. Ikuti agak ya. Oke, turunkan tangan. Jadi di sini bahaya merokok ini sangat buruk untuk tubuh kita. Dan ini Bapak harapkan ke depannya bahaya merokok anak sekalian ataupun alkohol dan narkoba sangat dihindari. Ya, ini tidak perlu dicontoh. Ini hal dampak negatif yang sangat merugikan kita di masa akan datang. Apalagi di narkoba. Narkoba ini ketika kita sudah kecimplung di narkoba ini, kita bakalan susah untuk keluarnya karena ini sifatnya membuat candu ya. Hal yang membuat candu bakalan susah untuk kita keluar dari pergaulan itu. Iya Pak, senyum dia. Gangguan organ tubuh. Gangguan organ tubuh ini dampak dari merokok, alkohol, dan narkoba. Contohnya dari merokok. Gangguan organ tubuh ini seperti kita dapat mengidap penyakit kanker ya, kanker tenggorokan. Dan kebiasaan buruk lainnya yang Bapak bilang tadi, konsumsi junk food ya. Konsumsi makanan yang cepat saji ini juga harus dikurangi ataupun dihindari. Oke, baik, selanjutnya komitmen dan konsistensi membuat jadwal harian, pola makan, olahraga, istirahat, memantau perkembangan kesehatan. Nah, iya. Jadi di sini yang dari pola makan sehat, pola makan bergizi, aktivitas fisik, ini harus memang betul-betul kalian komitmen. Harus ada dalam diri kalian. Harus tanamkan dalam diri kalian untuk mau memulai program pola hidup sehat ini. Jadi kalian bisa sesudah kalian sudah sadar, kalian bisa membuat jadwal hariannya, seperti pola makannya yang bergizi dan memilah-milah makanan yang bisa dimakan dan tidak dimakan, dan olahraga yang cukup.
olahraga harus dibarengi dengan istirahat juga yang cukup. Dan setelah kita sudah melakukan itu semua, kita juga perlu memantau perkembangan kesehatan kita melalui check up rutin ya. Dan selanjutnya penutup dan aksi nyata kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pola Indonesia membutuhkan usaha dan kesadaran. Dan seperti Bapak bilang tadi, kalau bukan kita sendiri yang memulai, siapa lagi? Oke? Dan aksi nyata mulai dari langkah kecil, tantang diri untuk konsisten, tantang diri kita untuk konsisten. Oke? Jadi untuk kesimpulan Bapak ada sedikit kata-kata pada pagi hari ini. Pola hidup sehat ini sama seperti menabung, ya. Semakin kita menabung, semakin banyak kita menabung, semakin banyak juga kita dapat menghasilkan barang dan ataupun yang lainnya. Sama seperti pola hidup sehat, semakin kita sadar akan tubuh kita, semakin kesehatan tubuh kita, semakin juga kita sadar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dan menjadi lebih sehat lagi. Oke, terima kasih. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah di antara anak-anak sekalian ada yang kurang mengerti atau ada yang mau bertanya tentang materi yang Bapak ajarkan, yaitu pola hidup sehat? Coba angkat tangannya. Oke, cukup? Oke, cukup. Saya rasa Bapak sudah cukup jelas dalam menjelaskan materi. Dan di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah mau mengikuti pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran ini menjadi berkat untuk kita dan menjadi pedoman untuk kita dan motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi, menjadi hidup yang lebih sehat. Terima kasih, sekian dari Bapak. Apabila Bapak ada salah kata atau ucapan, Bapak mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.